Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas. Nah, di pekan kelima ini Ustadz Bagas akan mereview kembali. Jadi Ustadz Bagas akan mereview kembali materi-materi yang sudah Ustadz Bagas sampaikan dari pekan pertama sampai pekan keempat. Nah, di pekan kelima ini Ustadz Bagas akan membahas tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Oke, tujuannya yang pertama ya, agar nanti anak-anak dapat menjelaskan dan mempraktekkan dari gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor, khususnya juga di dalam permainan sederhana. Nah, yang kedua, agar nanti anak-anak dapat menjelaskan dan diharapkan juga dapat mempraktekkan dari gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Nah, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, ini yang akan Ustadz Bagas bahas pertama kali, yaitu tentang gerak lokomotor. Ingat ya, gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, contohnya ada gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Nah, ini untuk yang pertama, ada gerak dasar berjalan ya. Ada yang pertama ada berjalan ke depan, lalu yang kedua ada berjalan mundur. Ini untuk contoh yang berjalan ke depan. Ingat, ketika kita ingin berjalan, pandangan kita harus ke arah depan. Badan harus tegap ya. Tangan dan kaki digerakkan seperti pada video. Jadi, santai saja, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Lalu satunya itu ada berjalan mundur. Nah, tetap pandangan kita harus menghadap ke depan. Sesekali kita juga harus melihat ke belakang agar kita tahu aman tidak jalan yang akan kita lewati. Untuk posisi tangan tetap berada di samping, pandangan tetap, lalu badan pun tegap. Tangan dan kaki jangan lupa juga digerakkan. Nah, ini kita akan masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu gerak dasar berlari. Nah, di sini Ustadz Bagas mencontohkan ada berlari langkah kecil. Nah, seperti pada video lari. Nah, usahakan pandangan tetap ke depan. Tangan dan kaki digerakkan. Nah, tangan dan kaki digerakkan seperti pada video ya. Selanjutnya ada gerak dasar melompat. Nah, di sini melompat ke depan dengan kaki sejajar. Ingat ya, melompat. Nah, melompat itu satu tumpuan. Nah, diawali dengan satu tumpuan kaki. Nah, bedanya kalau yang di pekan kemarin itu kan ada melompat dan meloncat. Nah, kalau melompat, ingat satu tumpuan kaki. Sedangkan ketika mau meloncat itu menggunakan dua tumpuan kaki. Nah, selanjutnya Ustadz Bagas akan membahas lagi tentang gerak dasar non-lokomotor. Nah, ingat ya, gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi kita melakukan aktivitas apapun tetap berada di tempat yang sama, tidak pindah kemana-mana. Nah, itu adalah gerak dasar non-lokomotor. Di sini contohnya juga ada 3 yang Ustadz Bagas beri lagi. Ada gerakan mengayun, memutar, dan menekuk. Ini untuk yang pertama, ada gerakan mengayun. Nah, mengayun di sini ada mengayun dua lengan ke arah depan dan belakang, lalu ada mengayun dengan satu kaki ke depan dan belakang. Nah, ini untuk contoh yang pertama, yaitu mengayun kedua tangan ke depan dan belakang. Nah, seperti pada video, jadi diayunkan
ke depan dan belakang. Nah, selanjutnya mengayun kaki. Nah, untuk mengayun kaki bergantian antara kaki kanan dan kiri. Nah, diusahakan untuk kaki menyentuh tangan ya. Ingat, tangannya dilentangkan ke arah depan. Lalu kaki diangkat bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya di sini ada gerakan memutar. Nah, ada gerakan memutar badan. Ini untuk contohnya. Ingat, badan tegap, tangan diangkat, lalu kita putarkan badan kita. Nah, sebanyak 8 kali hitungan. Nah, setelah 8 kali hitungan bisa dibalik arah. Nah, seperti pada video ya, dibalik arah. Oke, itu tadi contoh dari gerakan memutar badan. Sekarang kita akan membahas tentang gerakan menekuk. Nah, menekuk di sini ada menekuk lutut ke atas. Nah, diangkat, misalkan mau kanan dulu, diangkat tidak apa-apa. Diangkat dengan satu kaki yang menjadi tumpuan, satunya diangkat ke atas, lututnya terutama diangkat ke atas atau ditekuk lutut ke arah atas. Nah, ini selanjutnya kaki satunya. Nah, tadi kan sudah kaki kanan tuh. Sekarang ganti kaki kiri. Hitungan tetap sama. Kalau bisa diusahakan 8 detik. Nah, lalu selanjutnya kita akan fokus di gerakan permainan sederhana dari gerak dasar lokomotor. Di sini Ustaz Bagas mencontohkan ada satu contoh, yaitu bergerak mengikuti isyarat tunggal. Nah, contohnya seperti ini ya. 1. Nah, kalau Ustaz Bagas bilang 1, berarti anak-anak akan berjalan dari satu titik ke titik lainnya. 2. Kalau Ustaz Bagas bilang 2, berarti harus berlari. 3. Nah, kalau 3, kita harus melompat. Itu. 2. 2 lagi, kita harus lari. Nah, 1. 1, ingat apa tadi 1? Jalan. Selanjutnya, 3. nah 3, kita harus lompat. Gampang kok, pasti anak-anak bisa semua. 2. Nah, ini 2, lari. Nah, akhirnya sampai. Itu tadi dari contoh bergerak mengikuti isyarat tunggal. Nah, sekarang kita berpindah lagi yaitu permainan sederhana dari gerak dasar non lokomotor. Tadi kan kita sudah permainan sederhana dalam gerak lokomotor. Sekarang Ustaz Bagas akan menjelaskan kembali tentang permainan sederhana gerak dasar yang non lokomotor. Nah, di sini Ustaz Bagas mencontohkan ada permainan menirukan gerakan tanaman. Nah, jika Ustaz Bagas atau teman kalian menyebutkan pohon kelapa, nah, jadi anak-anak harus berdiri sendirian, tangan berada di samping badan, oke? Lalu yang kedua, jika nanti sebenarnya Ustadz atau teman kalian bilang pohon bambu, ya, pohon bambu, berarti nanti anak-anak berpegangan, ya, berpegangan tangan bersama teman yang lainnya. Nah, ini untuk contohnya nih latihan ya. Pohon kelapa tadi gimana? Pohon kelapa yaitu berdiri tegak dengan tangan berada di samping badan. Nah, lalu kalau misalkan Ustadz Bagas bilang pohon bambu, berarti nanti untuk tangannya diangkat ke atas. Nah, digenggam saja, diangkat ke atas dan digenggam. Itu jika Ustadz Bagas bilang pohon bambu. Nah, sekarang kalau semisalkan Ustadz Bagas bilang angin sepoi-sepoi, jadi anak nanti bergoyang secara pelan-pelan. Nah, seperti pada video ya. Oke, selanjutnya Ustadz Bagas bilang pohon roboh, berarti anak-anak nanti langsung duduk. Nah, seperti ini ya. Ingat, ketika anak-anak diberi apa-apa oleh Ustadz Bagas yaitu tentang pohon roboh, berarti nanti anak-anak
roboh atau duduk di bawah. Oke, terima kasih. Sekian ya materi olahraga review di pekan kelima ini oleh Ustadz Bagas. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Oke, sekian dari Ustadz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.